Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Bubun Nala, ibu rumah tangga dengan satu orang anak yang tinggal di mes sederhana milik PT. Alhamdulillah senang banget masih bisa share lagi aktivitas di hari ini. Sebelumnya apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Gak terasa ya teman-teman, udah 1 minggu terlewat ini bulan Ramadan. Entah kenapa ya teman-teman, karena mungkin aku itu nggak puasa mungkin ya, jadi rasanya bulan Ramadan itu ya biasa-biasa aja. Ini udah ke tahun ketiga ya teman-teman, aku itu belum puasa. Di tahun pertama itu aku itu kan lagi hamil, jadi aku nggak puasa. Di tahun kedua aku melahirkan, lagi menyusui, jadi nggak puasa juga ya teman-teman. Sementara di tahun ini sekarang aku juga lagi menyusui, jadi nggak kuat gitu ya buat puasa. Jadi aku salut gitu sama teman-teman di sana yang lagi menyusui juga tapi tetap sanggup gitu ya buat berpuasa. Masya Allah sekali ya teman-teman, semoga itu aku jadi belajar ya sama teman-teman semuanya. Tapi kalau sekarang ini memang ya teman-teman, untuk aku puasa itu rasanya itu memang nggak sanggup gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut ya teman-teman untuk kegiatannya. Di sini aku siang hari ya teman-teman, sekitaran jam 1:30 gitu. Jadi cuaca di tempat aku itu lagi mendung gitu, lagi hujan, gerimis deras juga sih sebenarnya. Makanya di sini aku mau bikin mie instan gini ya teman-teman, karena cuacanya itu lagi mendukung sekali gitu. Perut aku itu jadi lapar ya teman-teman. Nah oke, ini untuk menunya simple aja ya teman-teman. Tadi itu ada bawang merah, bawang putih yang udah aku iris, terus aku tambahkan sama irisan bakso yang kemarin aku bawa dari kampungnya Pak suami ya teman-teman, dikasih sama ibu mertua aku. Terus selanjutnya aku kasih telur, dan terakhir di sini aku tambahkan ini untuk daun bawang ya teman-teman. Nah tadi juga udah aku tambahkan kecap sama saus murah ya teman-teman, itu sausnya harga 4.000 ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, yang penting itu adalah rasa-rasa buat mie aku. Nah ini untuk mie nya udah siap ya teman-teman, aku sajikan aja langsung ke dalam piring seperti ini. Untuk telurnya di sini nggak aku masak mateng ya teman-teman, karena memang aku sukanya telurnya itu setengah mateng gini. Nah oke ya teman-teman, tadi siap makan mie. Di sini aku lanjut aja buat beberes untuk si kamar aku. Ini sebenarnya kasurnya kan ada 3 ya teman-teman, ada 3 lapis gitu. Jadi lapisan keduanya itu yang kasur dari mertua aku itu udah aku buka ya dari tadi pagi. Rencananya itu mau aku jemur karena cuaca pagi di tempat aku itu udah panas ya teman-teman. Tapi anak aku itu nggak mau ya teman-teman ditinggal, nggak mau sama sekali, harus aku temenin terus. Makanya dari pagi sampai siang itu sekitaran jam 2 baru dia, sekitaran jam 1-an gitu barulah dia tertidur ya teman-teman. Makanya aku pun ikut tidur, sementara kasurnya itu belum sempet aku jemur ya teman-teman. Malah kasurnya aku letak di kamar sebelah. Nah ini untuk kamarnya memang sengaja ya teman-teman, hari ini itu mau aku beres-bereskan dari lantai keseluruhan lah pokoknya ya teman-teman. Biasanya kan aku beberes kamar itu palingan cuma dikebat-kebat sama alas kasurnya aja, tapi sekarang itu kayaknya aku harus bersihkan di bawah lantainya juga ya teman-teman, soalnya lumayan banyak gitu debunya ya teman-teman. Nah ini untuk lantainya udah siap. Di sini lanjut ya teman-teman, untuk kasur yang tadi aku letak di kamar sebelah itu mau aku angkat. Ini itu berat ya teman-teman, apalagi udah sering kena pipis gitu sama anak aku, jadi kasurnya itu lebih berat lagi. Sebenarnya itu tadi dari kamar sebelah itu lumayan lama ya teman-teman aku ngangkatnya, aku geser-geser aja gitu untuk si kasurnya, karena kalau diangkat itu terlalu berat ya teman-teman, akunya nggak sanggup. Nah di sini nggak aku kasih spray ya teman-teman. Untuk spraynya rencananya mau aku cuci dulu ya teman-teman. Udah bau ya teman-teman, dikena pipis kan terus sama anak aku, masya Allah.
Nah, untuk bagian kamar ini, aku itu kadang seneng gitu ya teman-teman bersihkan kamar ini. Nanti kalau aku ngangkat-ngangkat si kasur itu, anak aku itu paling seneng gangguin aku. Kadang juga rasanya itu jadi me time ya teman-teman sama aku, sama anak aku gitu. Walaupun cuma ngeberesin kasur gitu, anak aku itu seneng ya teman-teman, geletak-geletak gitu di kasur yang aku bereskan gitu. Lucu ya teman-teman aku liatinnya. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Di sini tadi anak aku itu ada main gitu ya, makanya super berserakan gini di depan kamar. Tadi ada kawannya itu ngajak main gitu ya teman-teman, malah sekarang udah pergi gitu tuh kawannya. Makanya di sini mau aku bereskan lagi untuk si mainan anak aku. Ini sehari itu kadang ada sampai 4 kali ya teman-teman aku ngebereskan mainan aja. Nah, ini anak aku itu kalau aku nyapu gitu ya teman-teman, dia itu juga seneng sekali mainin sapu. Kadang juga kan debu-debu itu disapu-sapunya lagi ke dalam kamar ya teman-teman. Aduh, pokoknya itu anak aku itu super duper ya teman-teman. Pokoknya dia itu kadang bikin aku jengkel juga ya teman-teman. Masya Allah. Tapi seneng ya teman-teman punya anak kecil gitu di rumah. Kita itu jadi nggak kesepian gitu rasanya. Nah, lanjut ya teman-teman, di sini aku mau sapu dulu untuk lorong sama kamar sebelah. Kalau udah urusan sapu menyapu gini itu enteng ya teman-teman, soalnya kan cuma 2 kamar sama 1 buah lorong gini. Jadi untuk urusan sapu menyapu ini itu nggak memakan waktu yang terlalu banyak ya teman-teman. Tapi setiap hari aku sapu ya teman-teman, untuk debunya selalu aja banyak gitu. Nah, oke, untuk bagian dalam itu udah selesai. Di sini di bagian belakang rumah ya teman-teman, pasti selalu juga aku sapu walaupun di sini paritnya itu di dekat, karena memang paritnya itu di dekat sama pintu belakang ya teman-teman. Jadi ya lumayan kotor juga. Nah, ini untuk si gantungan handuknya tadi pagi itu kan aku keluarkan ya teman-teman. Di sini untuk sorenya aku masukkan lagi. Seperti biasa ya teman-teman, setiap hari itu gantungan handuk ini aku keluarkan walaupun cuacanya itu gerimis atau gimana, soalnya kan lumayan sempit juga ya teman-teman di bagian dapur. Kalau si gantungan handuk itu tetap diletakkan di luar gitu, tetap diletakkan di dalam gitu, lumayan sempit ya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, ini cuacanya itu sebenarnya masih gerimis, makanya untuk pakaian aku ini belum kering ya teman-teman. Makanya untuk pakaiannya ini nggak aku angkat aja, mau aku letak dulu di bagian belakang sini. Dan besok pagi mau aku jemur lagi. Mudah-mudahan cuaca besok pagi di tempat aku itu udah panas ya teman-teman, biar bisa jemuran aku ini kering semuanya. Nah, ini untuk kain panjangnya tadi rencananya mau aku angkat, tapi ternyata bagian bawahnya itu masih masih ada airnya ternyata ya teman-teman, masih lembab gitu, makanya aku letak lagi ke dalam. Sementara untuk kain lap ini udah 2 harian ya teman-teman di luar rumah, udah kering juga, makanya di sini mau aku angkat aja untuk kain lapnya. Nah, oke teman-teman, ini videonya aku lanjutin gitu di malam hari ya teman-teman. Ini tuh ada pesanan pisang crispy gitu 2 porsi, alhamdulillah. Jadi kayaknya itu udah 1 minggu ya teman-teman semenjak aku itu pulang kampung ke tempatnya Pak suami gitu, aku itu belum ada jualan ya teman-teman. Makanya tadi itu aku berencana buat jualan aja, mana tahu nanti ada rezeki gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata memang ada rezeki ya teman-teman. Nah, ini untuk pisangnya aku kasih sekitaran 18 atau 19 potong ya teman-teman. Ini itu untuk 2 porsi.
Aku masukkan aja semuanya ke dalam wajan ya teman-teman, biar nanti nggak berulang-ulang gitu aku menggorengnya. Nah ini untuk pisangnya mau aku bolak-balik dulu, soalnya biar nanti matangnya itu sama ya teman-teman. Karena kan ini pisangnya aku tumpuk-tumpuk aja gitu ya menggorengnya, biar nanti ini matangnya sama, yang di atas aku letak ke bawah, yang di bawah aku letakkan ke atas ya teman-teman. Nah untuk jualan ini itu lumayan juga ya teman-teman, sambil aku jagain anak aku juga sambil aku jualan gini. Kalau aku kadang kan di rumah itu kan nggak ngapa-ngapain ya teman-teman, jadi kalau nggak jualan gitu rasanya gimana gitu ya, cuma ngurusin anak sama suami aja sama rumah aja ya teman-teman. Makanya aku itu sebenarnya senang kali jualan ya teman-teman. Nah ini untuk pisangnya udah mateng, di sini mau aku angkat ya teman-teman. Untuk pisangnya di sini nggak terlalu kering ya aku bikin, nanti mau aku tiriskan dulu biar minyaknya itu nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi ini untuk pisangnya itu udah lumayan terlalu mateng ya teman-teman, makanya di sini dia itu agak meleot-leot gitu bentukannya. Nah lanjut ya teman-teman, ini untuk pisangnya udah aku tiriskan. Di sini mau aku masukkan lagi ya ke dalam mika. Untuk satu mika ini aku isi sekitaran 9 sama 10 ya teman-teman. Ini itu langganannya kami ya, Masya Allah aku itu udah punya langganan ya teman-teman, alhamdulillah. Karena memang ya setiap kali diposting gitu sama pak suami, si abangnya ini selalu mesen ya, alhamdulillah. Nah ini untuk pisangnya seperti biasa ya teman-teman, aku kasih itu ada susu untuk tambahan pemanisnya gitu. Biasanya memang aku pakai 3 sapi ya teman-teman. Kalau yang lainnya itu apa ya, susu bagus itu aku kasih kemarin itu terlalu kental ya teman-teman, jadi rada-rada susah gitu aku ngasih susunya. Nah ini yang pertama, orangnya itu request minta dibikinkan rasa tiramisu ya teman-teman. Di sini mau aku kasih rasa tiramisu dulu. Sementara untuk yang keduanya itu aku kasih coklat keju ya teman-teman, tapi ekstra coklat gitu, diminta sama temannya pak suami. Nah ini untuk satu mika yang rasa tiramisu aku kasih 9 potong pisang ya teman-teman, sementara yang rasa coklatnya aku kasih 10 potong pisang. Untuk rasa tiramisunya itu aku hargai seharga 10.000, sementara untuk rasa coklat kejunya yang double coklat gitu aku kasih harganya 15.000. Nah ini ya teman-teman, untuk yang pertama itu udah selesai, tinggal dikasih hiasan di atasnya. Nah yang kedua ini aku kasih potong spot di bawahnya itu 5 potong, di atasnya 5 potong ya teman-teman, jadi satu mika ini isinya itu 10 potong. Bagian atas juga aku kasih susu ya teman-teman, biar sama gitu ya rasanya manis. Nah ini untuk bagian atasnya memang sengaja ya aku apa ya namanya, aku tenggelamkan gitu sama coklat, biar keseluruhan di pisangnya itu ada coklat ya teman-teman, karena kan request dari orangnya itu double coklat gitu ya teman-teman, makanya untuk pisangnya itu aku selimutin sama coklat semuanya. Nanti di bagian atasnya juga aku kasih keju ya teman-teman. Nah ini untuk glassnya itu lumayan kecil ya lubangnya aku bikin, nanti kalau kebesaran gitu cepet habisnya ya teman-teman, makanya lubangnya itu kecil kali aku bikin. Nah lanjut ya teman-teman, ini untuk bagian akhirnya. Di sini mau aku taburin hiasan gitu ya, ini aku pakai sprinkle warna-warni gini biar kelihatan lebih cantik ya teman-teman. Nah untuk kegiatannya sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman itu nggak bosan ya nonton video aku. Semoga puasanya lancar ya teman-teman, puasanya berkah barokah buat semuanya, tetap diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasanya. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.